Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap bahwa semua kita ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terus semangat untuk berjalan dalam iman di dalam Kristus. Hari ini saya kembali dipercayakan untuk berbagi dengan kita semua tentang gereja yang menggoncangkan dunia. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk hikmat, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Tuntun kami, arahkan kami kepada semua apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kami. Supaya pada akhirnya kami didapati melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami. Tuhan, Engkau ajar kami, bahwa kami masuk dalam setiap agenda-agenda-Mu Tuhan. Sebab kami percaya firman ini berkuasa, kami percaya firman-Mu sanggup mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masih tetap ada dalam tema yang sama, yaitu gereja yang menggoncangkan dunia. Kali ini kita refresh kembali. Di pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang Tuhan menginginkan membangun satu jemaat yang alam maut bahkan tidak bisa menguasainya. Apa itu? Gereja yang tahan banting. Sebab itu dari poin kemarin kita belajar, yang pertama adalah gereja harus mempunyai pengenalan yang benar akan Kristus. Lalu yang kedua kemarin kita belajar bahwa gereja harus mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang gereja yang akan menggoncangkan dunia melalui kehidupan dalam kedewasaan rohani. Hidup dalam kedewasaan rohani. Kenapa? Kenapa kita harus pernah hidup di dalam kedewasaan rohani? Karena ini penting. Karena kedewasaan merupakan ciri dari pertumbuhan. Satu kedewasaan merupakan pertumbuhan, ciri dari satu pertumbuhan yang sehat. Itu sebabnya gereja perlu dewasa. Kalau kita berbicara gereja yang dewasa, berarti ada gereja yang masih kekanak-kanakan. Berapa banyak dari kita bisa lihat itu dalam hari-hari kita, dalam bergereja, dalam kehidupan, pekerjaan, kehidupan keluarga, tetangga, dan kita bisa lihat bahwa masih banyak orang-orang yang hari ini bergereja tapi masih hidup dalam kekanak-kanakan, masih tersinggung, masih kepahitan, masih susah diatur, masih belum pandai dalam mengelola apa yang menjadi kepercayaan Tuhan atas mereka. Dan kita bisa lihat itu dalam kehidupan hari-hari kita. Makanya kedewasaan itu merupakan satu keputusan iman yang dicapai melalui proses perjalanan kita bersama Yesus. Penting sekali memang kalau kita membicarakan kedewasaan, karena itu merupakan salah satu bentuk dari pertumbuhan iman kita. Karena tujuan Tuhan jelas, supaya setiap kita menjadi serupa dengan Dia. Saya teringat gembala saya, Pak Kris Manusama, itu selalu mengatakan tentang kekristenan itu bukan soal agama, karena Yesus tidak datang untuk sebuah agama. Kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah. Artinya, orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan hari-hari kita. Dari apa? Dari cara berpikir kita. Dari cara kita meresponi segala sesuatu, kondisi. Cara kita melakukan sesuatu. Itu bisa mencerminkan Kristus di dalam kita. Amin. Mari buka dengan saya. Kita akan belajar hari ini di Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 dan 14 sampai 14. Ibrani pasal 5
ayat 11 sampai 14. Alkitab berkata bahwa tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penulis kitab Ibrani ingin menyampaikan bahwa untuk memahami kehendak Allah, kita harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tetapi ini menjadi pesan penting untuk kita perlu lihat, karena penulis mulai menaruh satu pesan yang sungguh-sungguh menjadi hal yang penting untuk kita lihat secara sesama, yaitu apa? Menjadi penghambat pertumbuhan kita adalah lamban dalam hal mendengarkan. Penulis begitu jelas bahwa yang ternyata menghambat kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah kita lamban dalam hal mendengarkan. Sebab itu, mulai hari ini kita cek kembali diri kita. Kita cek kembali, kalau kita menjadi orang yang dewasa, berarti kita bisa mengevaluasi, mencek kembali kondisi rohani kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang lambat dalam memahami kehendak Allah ataukah tidak? Itu menjadi pertanyaan penting buat kita. Karena di ayat 11 dimulai dengan kata tentang hal itu. Hal itu berbicara tentang Yesus sebagai imam besar agung di ayat-ayat sebelumnya. Dia lagi menjelaskan bahwa banyak hal yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kenapa sukar untuk dijelaskan? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, kata lamban ini, dia memakai kata notros. Apa itu notros? Notros itu lambat, lamban, tumpul, malas, lesu. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia di Ibrani pasal 5 ayat 11, dalam terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab bilang begini, sebenarnya masih banyak hal tentang Yesus dan Melkisedek yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Tetapi hal-hal ini tidak mudah untuk dijelaskan karena saya tahu kalian sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. Bapak Ibu, perhatikan ini. Mereka sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. Bagaimana kita mau memahami maksud Tuhan kalau kita sendiri malas untuk mendengarkan? Kita tidak mau lagi berusaha untuk memahaminya. Sebab itu, kalau kita melihat bahwa memang kemalasan merupakan faktor penghambat pertumbuhan gereja. Ini penting sekali. Kalau kita sudah mulai malas membaca firman, malas berdoa, malas menginjil, malas berpikir jiwa-jiwa, malas mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bahaya. Bahaya sekali buat kita sebagai gerejanya. Karena Tuhan sudah mempercayakan itu. Tetapi kita malas berpikir. Kita malas untuk
mengelola apa yang Tuhan taruh di dalam kita. Saya teringat tentang kisah perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di sini Yesus menceritakan tentang dia memulai sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, lalu yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi di ayat 18, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, ini menjadi penting, bahwa satu saat kita akan mempertanggungjawabkan. Tuhan akan buat perhitungan dengan kita. Lalu kita lihat apa yang terjadi di ayat 20, dia bilang, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sudah jelas bahwa Tuhan akan membuat perhitungan dengan setiap kita lewat semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita lihat Tuhan sedang menerangkan satu tontonan untuk kita pahami, untuk kita lihat secara utuh, bahwa ada 2 model orang, 2 tipe orang, yang satu malas, yang satu dia mengelola. Ketika kepercayaan itu datang, dia mengelola, melipat gandakan semua yang Tuhan percayakan. Tapi apa yang terjadi dengan yang 1 talenta ini? Hamba yang menerima 1 talenta ini, kita lihat bagaimana respon dia. Waktu dia menerima, dia tidak berpikir panjang. Dia langsung menanam.
Dia tanam, gali lubang, taruh itu di dalam tanah. Tidak mau pikir panjang. Saya mau pusing lagi dengan apa yang harus berpikir untuk mengembangkannya. Dia punya pemikiran, asumsi yang mendominasi semua pemikirannya. Potensi yang sudah diberikan, dia malas berpikir untuk mengelolanya. Dan kita lihat, itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita juga mempunyai pemikiran atau asumsi, atau dengan semua potensi, talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, lalu kita memperlakukannya sama seperti orang hamba yang menerima 1 talenta ini? Ingat, kemalasan akan membuat kita tumpul. Sekali lagi saya mau bilang, kemalasan akan membuat kita tumpul. Ibarat parang, orang Ambon bilang parang, kalau orang luar mungkin lebih tepatnya kayak golok. Golok yang tumpul, mungkin masih bisa untuk memotong kayu misalnya. Tapi itu butuh durasi waktu yang cukup lama. Sangat berbanding dengan apabila kamu tajam. Kamu cepat, kamu bisa menyelesaikan dengan tepat. Karena kalau kita menjadi orang yang tumbuh dalam pemikiran, susah mengerti apa yang diperintahkan. Susah sekali kita memahami apa yang ada di sekitar kita. Apa yang orang bicarakan. Karena apa? Karena kita tumpul. Kita sudah malas berpikir. Karena kita lihat tadi, bahwa kata yang dipakai untuk kata mendengarkan, itu dipakai kata akwai. Apa itu? Instruksi dengan benar. Bayangkan, dia mendengar, ada instruksi di situ, tapi kalau kita malas, kita lamban, kita tidak akan paham. Berulang-ulang firman itu datang, kita tidak akan paham. Karena apa? Kita tumpul. Kita tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita lihat di Ibrani 5 ayat 12, dia bilang begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Yang tadi pertama, bahwa kemalasan akan membuat kita tidak memahami, kemalasan menghambat pertumbuhan kita. Yang kedua, kemalasan itu akan membuat kita tidak paham, tumpul, membuat kita tidak menjadi ahli dalam kehidupan. Kalau kita sudah malas, kita tidak paham, kita tumpul, maka itu akan membuat kita tidak menjadi ahli dalam kehidupan. Kita mungkin jago bicara firman. Kita mungkin jago nasihati orang. Tapi kita bodoh dalam kelakuan. Waktu masalah datang, kita bereaksi yang salah. Kita seperti orang tidak memahami, tidak mengerti isi hati Tuhan. Kita khawatir yang berlebihan. Itu penting untuk kita pahami. Kalau kita malas, kita tumpul, kita susah untuk memahami segala sesuatu. Itu sebabnya yang kedua, kita harus tahu bahwa orang yang dewasa itu, dia harus perlu mengetahui penghalang pertumbuhannya. Jadi ketika kita menyadari, kita cek kembali, oh berarti ada hal yang harus kita perbaharui. Ada hal yang kita harus rubah dari penghalang pertumbuhan kita. Kita tahu setiap kelemahan kita. Ibarat seorang anak kecil, kalau dia pegang pisau, dia asik, karena dia melihat itu satu yang menarik. Kita yang dewasa, ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu pisau itu berbahaya. Itu bisa melukai diri. Itu juga bisa melukai kita. Tapi anak itu asik, dia asik aja. Dia tidak tahu, dia tidak paham. Makanya orang yang dewasa, itu dia tahu, dia memahami bahwa ada sesuatu yang berbahaya dalam kehidupannya. Dia punya kemampuan untuk mengetahui itu. Bahwa ada situasi, ada kondisi, ada satu hal yang tidak baik yang ada dalam hidup kita yang harus berubah supaya kita hidup lebih baik. Apa sih penghambat itu? Mari kita lihat. Lukas 8 ayat 14. Yesus
menjelaskan ini dengan baik untuk kita. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam bahasa Indonesia masa kini, dia pakai bahasa gini, benih yang jatuh di tengah semak duri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semua itu menghimpit mereka, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Ternyata waktu kita baca ayat ini, kekristenan bukan saja berbicara tentang berbuah, tetapi berbuah harus dipastikan buah itu matang. Kita bukan saja harus berbuah, tapi harus matang. Bagaimana kita lihat apa yang menghimpit kita? Itulah cara iblis untuk mencoba membawa kita keluar dari apa yang menjadi keinginan Tuhan, kedewasaan rohani. Dia mau supaya kita meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, saya mau tekankan bahwa tinggalkan Tuhan itu bukan kamu pindah agama. Bukan. Tetapi ketika kita mulai memberikan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka di saat yang sama kita sedang meragukan ketuhanannya. Jadi ini bukan soal, sekali lagi, bukan soal waktu kita tinggalkan Tuhan itu kita pindah agama, bukan. Tapi khawatir, kita sedang meragukan Tuhan dan kuasanya. Kita bilang begini, secara lahiriah mereka melakukan ibadah, tetapi mereka memungkiri kuasanya. Mulai cek hati kita, mulai cek hidup kita. Jangan-jangan kita ada dalam kekhawatiran itu. Jangan-jangan kita sedang ada dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai meragukan Dia dalam setiap proses yang datang. Ingat, saya selalu bilang bahwa iblis akan berupaya untuk membawa kita keluar dari iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya dia tawarkan ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita bisa ingat waktu Yesus sedang dicobai oleh iblis yang terakhir. Apa yang iblis lakukan? Iblis membawa Yesus naik ke gunung. Lalu apa? Dia menunjukkan semua kemegahan dan kenikmatan dunia ini. Lalu apa yang ditawarkan buat Yesus? Dia bilang begini, semua ini akan diberikan kepadamu asalkan engkau mau menyembah. Kalau kita tidak punya firman untuk menangkis semuanya itu, kita gagal. Kita akan terbuai dengan hasutan. Kalau kita perhatikan, iblis tidak punya kuasa untuk menjatuhkan kita. Iblis cuma menawarkan cara pikir. Lalu apa? Kita mengambil itu menjadi satu keputusan untuk berbuat dosa. Iblis mencoba merayu kita. Dia mencoba membawa kita hanyut dalam setiap keinginan-keinginan yang datang. Kenikmatan, kemewahan, kemegahan. Kalau boleh yang branded, kalau gaya. Kalau mungkin ya mesti megah. Harus gitu, dia selalu bikin. Supaya apa? Supaya kita terbuai. Ingat, ini penting buat kita. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita menjadi kaya. Tuhan tidak anti kekayaan, saudara. Tuhan mau kita kaya. Supaya lewat kekayaan itu, banyak orang bisa diberkati. Lewat kehidupan kita. Lewat harta kita. Lewat semua yang Tuhan sedang percayakan. Tuhan tidak anti kekayaan. Tapi hati-hati
dengan semua yang ditawarkan iblis tentang kemewahan, tentang kemegahan, tentang kenikmatan dunia. Karena tanpa kita sadari, kita sedang hanyut dalam sebuah jeratan iblis yang begitu menghancurkan generasi saat ini. Banyak kita bisa lihat itu terjadi di mana-mana. Kita lihat itu, kita tonton itu hari-hari. Bagaimana iblis merusak dengan menawarkan pikiran-pikiran itu masuk di dalam pikiran-pikiran kita. Sebab itu penting sekali kita cek hati kita. Kita tahu kita harus menjadi ahli. Sebab ditinjau dari sudut waktu, harusnya kita menjadi ahli dalam segala sesuatu. Menjadi pengajar bukan soal kita ahli dalam menerapkan segala sesuatu. Tapi waktu kamu merespon segala sesuatu dengan benar, selamat. Kamu sudah jadi pengajar. Orang melihat respon kamu. Orang melihat bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu punya hikmat. Orang melihat itu, kamu sudah jadi pengajar. Tidak perlu menjadi mimbar. Mimbar terbatas. Cuma di gereja. Tapi mimbar dalam kehidupan kita. Ada di tempat pekerjaan kita. Ada di dalam keluarga kita. Ada di dalam lingkungan kita. Itu mimbar. Untuk apa? Untuk orang melihat keteladanan Tuhan lewat kehidupan kita. Sebab itu penting sekali kita memahami tentang hal ini. Bahwa ditinjau dari sudut waktu, kita sudah harus menjadi orang yang ahli, orang pengajar, bukan lagi diajarkan asas-asas pokok. Masakan kita sudah bertahun-tahun, sekian tahun, puluhan tahun kita bertobat, kita dengar firman Tuhan setiap minggu, setiap kali kita ada di komsel, di mana saja. Kita dengar itu di YouTube, kita dengar semuanya. Tapi kalau itu tidak mempengaruhi hidup saudara, berarti coba cek, ada yang salah. Mulai perhatikan itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang ada di dalam kita menjadi penghambat. Mulai cek diri kita. Karena itu penting supaya pada akhirnya kita bisa mengerti dan memahami apa menjadi tujuan Tuhan atas kita. Amin. Yang ketiga, yang pertama tadi kita mulai cek diri kalau kita hidup dalam kedewasaan. Yang kedua, kita mulai memahami bahwa oke, kalau saya sudah cek diri, berarti kita harus tahu apa sih yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan iman kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki perspektif yang terlatih. Di ayat 14 dari Ibrani pasal 5, Ibrani pasal 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kata panca indera memakai kata aistroterion yang mempunyai arti persepsi. Bapak Ibu bisa cari, apa tuh persepsi? Persepsi adalah proses setiap orang, individu dalam memahami, menafsirkan, dan memberikan makna pada informasi yang dia terima dari lingkungan melalui apa? Panca indera. Jadi persepsi itu artinya dia mengumpulkan semua informasi lewat panca indera. Lalu sementara terlatih itu dia memakai kata-kata gumnaso yang mempunyai arti berlatih dengan penuh semangat. Berlatih dengan cara apapun supaya menjadi terlatih. Dan kata ini menjadi penting karena kalau kita menjadi berlatih berarti ada kata latihan di situ. Gumnasia. Apa tuh? Latihan tubuh sampai kita apa? Penerapan kesadaran. Jadi melatih tubuh sampai kita menyadari kesadaran. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang terbiasa gym atau dia menghadap lagi proses program untuk kesehatannya, itu sampai kesadarannya terbentuk. Jadi ketika mereka protein sekian, mereka mengatur. Karena apa? Karena mereka paham. Kesadaran itu penting. Itu yang membuat mereka hati-hati.
Jadi kalau kita melihat dari sini, berarti melatih diri kita sampai kita sadar bahwa ada bagian yang tidak harus kita ikuti, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita, gumnasia, itu artinya melatih diri kita sampai kita sadar bahwa ada bagian yang tidak harus kita ikuti, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita termakan dengan iklan-iklan atau semboyan atau statement bahwa semua itu cepat, instan. Tidak. Karena yang saya tahu, mie instan saja itu ada prosesnya. Tidak ada yang instan, tidak ada. Seringkali Tuhan bisa pakai situasi. Untuk apa? Untuk Tuhan melatih iman kita. Kondisi yang buruk Tuhan bisa pakai, tujuannya supaya apa? Tuhan melatih ketahanan iman kita. Jadi jangan tolak proses dalam proses pendewasaan kita. Ini penting sekali, saya mau tekankan bahwa jangan tolak proses Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sengaja untuk membuat segala sesuatu supaya pada akhirnya kita bisa menikmatinya dengan pemahaman, dengan satu kesadaran yang penuh bahwa Tuhan menyertai kita. Karena berbahaya sekali kalau Tuhan tidak bijak dan dia terus menjawab doa kita, maka kita bisa hancur. Berapa banyak orang yang hari ini mereka hancur karena berkat. Bapak Ibu, ini menjadi poin penting. Karena apa? Karena kita tidak siap. Kita tidak siap dalam kondisi itu. Sebab itu situasi perlu datang supaya kita bergantung penuh dengan Tuhan. Iman kita semakin terlatih. Sampai pada akhirnya waktu jawaban itu doa datang, kita berdoa mengucap syukur. Ini cuma karena Tuhan. Dan kita menyadari bahwa pengenalan yang benar itu akan muncul. Tuhan memperkenalkan dirinya. Sehingga iman kita menjadi kuat dalam situasi apapun. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan tolak proses yang datang dalam hidup kita. Ternyata kalau kita berbicara latihan, ingat, ibadah itu perlu dilatih. Baca firman itu perlu dilatih. Itu tidak instan Bapak Ibu. Kita mungkin punya Alkitab, tapi tidak semua orang bisa baca Alkitab. Mereka taruh saja jadi abu di situ. Sekalipun sekarang sudah ada di aplikasi kita. Toh berapa banyak kita menghabiskan waktu untuk baca. Itu perlu dilatih. Ketaatan itu perlu dilatih. Dari hal-hal kecil tadi, kita perlu latih. Saat teduh kita, itu perlu dilatih Bapak Ibu. Itu tidak instan. Kita mesti melatih diri kita. Sebab itu ini masih menjadi kabar baik. Kalau firman ini masih ada datang buat kehidupan kita. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk melatih diri kita. Melatih kebiasaan hidup kita. Untuk apa? Bisa melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terlatih. Kalau sampai kita menjadi orang-orang yang terlatih, kita sadar akan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Itu terbangun di dalam memori kita, alam bawah sadar kita. Itu terbangun sehingga kita akan bertindak hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Nah, konteks ayat ini berarti, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, mempunyai perspektif, persepsi yang terlatih, sampai menjadi terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, kita perlu terbiasa untuk melakukan ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun situasinya, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, mari latih diri kita, pahami dengan apa? Baca firman. Karena tadi dia menangkap semua informasi itu masuk
dalam pikiran kita. Lalu dia mengelola itu. Lalu dia memberikan satu yang menjadi tindakan. Kalau pikiran kita, kalau pengetahuan yang kita datang, itu cuma datang dari hal-hal yang buruk. Apa yang terjadi? Kerusakan yang akan kita lakukan. Karena itu yang mempengaruhi, mendominasi dalam seluruh pikiran kita. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu semua. Kita belajar hari ini bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang terlatih. Mencek diri kita, memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi tumpul, orang-orang yang malas. Jangan Bapak Ibu. Tapi kita mau pakai semua potensi. Kita berpikir tentang kemajuan. Apa sih yang harus saya lakukan untuk kota ini? Tempat pekerjaan kita, untuk keluarga kita. Jarang sekali. Kita sering mendoakan tentang Tuhan berkati saya, Tuhan kasih saya sehat. Tapi kita jarang mendoakan Tuhan mau apa lewat kehidupan saya hari ini. Tuhan mau apa di kantor yang saya mau lakukan. Tuhan mau bilang apa untuk gereja saya. Tuhan mau bicara apa untuk apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan untuk komsel saya, untuk negeri saya, untuk pekerjaan saya, untuk lingkungan saya, untuk negeri saya, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Pernahkah Bapak Ibu mendoakan itu? Karena Alkitab bilang di Mazmur, mintalah bangsa-bangsa akan kuberikan kepada kamu. Ini penting Bapak Ibu semua. Melatih diri kita untuk terus ada dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab sampai kalau kita menjadi terlatih, maka itu terbangun dalam alam bawah sadar kita, maka kita akan bertindak hati-hati dalam menjalani hidup ini. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Alkitab mengatakan bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetap renungkanlah itu siang dan malam. Firman. Kalau kita menguasai pikiran kita dengan firman itu, siang dan malam. Supaya apa? Alkitab sudah kasih tahu. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Bayangkan kalau kita tidak paham. Bayangkan kalau tadi kita tumpul, kita malas, tidak berusaha untuk mengerti lagi. Bayangkan Bapak Ibu, kita hancur. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Pengaruhi pengetahuan saudara, pengaruhi cara pikir saudara. Pengaruhi semua di dalam kehidupan kita dengan firman Allah. Supaya dia mendominasi. Sehingga apa? Kita bilang tadi, supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dan dampaknya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua keberhasilan, semua keberuntungan, itu cuma efek. Dari apa? Dari satu ketaatan. Dari satu kebiasaan yang kita bangun. Kita latih berulang-ulang setiap hari. Bapak Ibu. 1 jam, 2 jam, sama apa? Tidak apa. Yang penting kita terus melatih sampai kita menjadi orang-orang yang terlatih. Karena sampai kalau kita menjadi orang-orang yang terlatih, kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka pada akhirnya kita akan menikmati apa yang disebut dengan keberuntungan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua yang diberkati Tuhan. Apa
Yang saya sampaikan dari awal, ini menjadi penting. Kalau kita mau jadi gereja yang menggoncangkan dunia, berarti kita perlu dewasa untuk berpikir dan melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya kualitas Kristus itu bisa terlihat lewat kehidupan kita. Sebab itu, apa yang kita pelajari hari ini, kita harus, kalau kita menjadi orang yang dewasa, kita harus cek diri kita kembali. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lamban dalam hal mendengarkan. Dan dengan kata lain, kita menjadi orang-orang yang malas dalam mengelola apa yang Tuhan sedang percayakan. Yang pada akhirnya kemalasan itu yang membuat kita tumpul dan tidak paham segala sesuatu apa yang terjadi. Baik itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kita menjadi tumpul, kita tidak memahami apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua tadi kita belajar bahwa orang yang dewasa itu dia mengerti, dia memahami, dia harus mengetahui kelemahan yang menghalangi dia bertumbuh, dia berbuah yang matang. Kenikmatan dunia itu, jangan sampai kita hanyut dengan tawaran-tawaran itu. Tapi mulai batasi, mulai pengaruhi diri saudara untuk tidak dicobai dengan apa saja. Ingat, kamu tidak perlu mengundang iblis datang untuk menawar itu. Dia datang dengan sendiri untuk mencoba menghancurkan kita. Sebab itu hati-hati, kita harus mendeteksi diri kita benar-benar bahwa kita harus tahu mana kelemahan kita. Oh, kalau kita sudah tahu kelemahan kita, jangan bawa diri di situ. Jangan engkau mencobai dirimu di situ. Hindari, lari. Alkitab bilang ini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kamu harus berkuasa atas. Itu penting, pengendalian diri itu penting. Karena dia ada, kalau kita lihat, dalam seluruh buah-buah roh itu yang paling terakhir, dia katakan begini, penguasaan diri. Kenapa? Karena itu penting. Karena kalau kita tidak menguasai diri kita, itu akan menghambat pertumbuhan kita menjadi matang. Dan yang ketiga tadi kita belajar, kita harus membangun persepsi yang benar dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk apa? Kita punya kemampuan untuk membedakan ini keinginan Allah atau ini keinginan dunia. Bapak Ibu, terus berlatih supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya sebelum tutup, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua untuk mari sama-sama kita terus berjalan kuat untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Sampai keluarga kita berubah, kota kita berubah, pelayanan kita menghasilkan banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Dan pada akhirnya, waktu Tuhan datang membuat perhitungan dengan kita, kita menjadi hamba-hamba yang membawa hasil dan turut menikmati kebahagiaan bersama Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau ajarkan bagi kami, bahwa penting sekali kami hidup dalam kedewasaan ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami. Setiap pendengar, setiap orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan jamah hati kami. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih kuat dari suara apapun dalam seluruh kehidupan kami. Mengarahkan kami, menuntun kami kepada setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kasih kami laparan haus akan Engkau Tuhan. Supaya kami mengerti, kami memahami semua apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan ini. Supaya kami menjadi ahli-ahli, pengajar-pengajar yang tepat memahami apa menjadi keinginan Tuhan. Kami tidak rapuh, kami tidak gampang jatuh. Kami tidak menjadi orang yang cuma berbuah tapi tidak matang Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau tuntun kami bahwa kami masuk dalam setiap agenda-Mu Tuhan. Bagi setiap pendengar, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang hilang kembali, mereka yang hari ini sedang bergumul, Tuhan kasih kekuatan dalam kehidupan mereka. Mereka yang hari ini mencoba untuk bunuh diri sekalipun, Tuhan harapan itu dalam kehidupan, sukacita itu ada dalam kehidupan mereka. Kami mau bilang Tuhan, di zaman ini, kami mau katakan bahwa hati Bapak-Bapak kembali kepada anak-anak,
hati anak-anak kembali kepada Bapak-Bapak, dan kami akan melihat pemulihan itu terjadi. Gereja ini menjadi gereja yang kuat, yang akan menggoncangkan dunia dengan cara hidup dengan kualitas Kristus, dengan cara berpikir Kristus, sehingga pada akhirnya kota dan negeri kami bisa menjadi kota yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaatmu, berkati semua yang sedang dikerjakan, biar semuanya ini menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami selesai, tapi Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Engkau berbicara lebih kuat dari suara apapun dalam pendengaran kami, menuntun kami, mengarahkan kami, sampai kepada tujuan-tujuan-Mu terlaksana lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kiranya firman ini bisa memberkati kita semua sampai kita berjumpa lagi di pengajaran-pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.